Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pembina Masjid Jami' Al-Furqan sekaligus guru kita bersama Bapak Dr. Andes Haji Muhammad MSI. Yang sama-sama kita hormati pada guru kita bersama Bapak Kiai Haji Yayasan Al-Furqan, Bapak Haji Hasan Sutisna. Yang sama-sama kita hormati segenap pembina Masjid Jami' Al-Furqan, ada Bapak Haji Sumarman, Bapak Munadi, dan segenap pengurus serta jamaah Masjid Jami' Al-Furqan yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini yang cerah kita setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan yaitu kajian yang akan disampaikan oleh guru kita bersama. Dan selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dia menerima. Bapak-bapak jamaah sekalian yang saya hormati, adalah kita untuk mengawali kajian pagi hari ini. Kita buka dengan membaca Mustatul Fatihah. Ala dunia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan waktu mari kita silakan dengan segala hormat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأموال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم
وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ta'inina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang kami hormati dan kami muliakan, khusus sama-sama hormati pembina Masjid Al-Furqan, guru kita bersama Mukarram Ustaz Dr. Ashabudin PD dan segenap pengurus Masjid Al-Furqan, para hujan, para orang tua, para sesepuh, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya dengan rahmat dan karunia-Nya pagi ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam kegiatan sholat subuh berjamaah. Sudah diperhatikan dengan kajian subuh pagi, semoga apa yang kita laksanakan akan menjadi wasilah diturunkannya rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin berbahagia, mengawali kajian kita pagi ini, mari sama-sama kita bacakan umur kita suratul Fatihah. Semoga dengan karomah dan barakah suratul Fatihah majlis kita menjadi majlis yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Malik rahimahullahu ta'ala, pada manfa'a bihi wa barakati 'ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tajabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi, la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hauna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin.
bihasabi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslima kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu rawahu Muslim. Wa anhu dan daripadanya ayat Abi Hurairah radhiyallahu artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho padanya. Apa kata Nabi? La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabadu. La tahasadu artinya janganlah kalian saling hasud menghasudi. Wala tanajasu dan janganlah saling tipu menipu. Wala tabaghadu dan janganlah saling marah memarahi. Wala tadabaru dan janganlah kalian saling belakang membelakangi. Hadirin sekalian, kita masih melanjutkan bab tentang tahdzim hurumatul muslimin, di mana kita diperintah untuk memuliakan kehormatan yang ada pada orang-orang Islam, orang Muslim. Artinya orang-orang Islam itu orang yang memang dimuliakan oleh Allah, orang yang layak untuk dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita sesama Muslim, kata Nabi yang pertama, la tahasadu, kalian janganlah saling hasud menghasudi. Kalau bahasa kita hasud itu apa? Iri ya, iri atau dengki. Jadi gini Pak, kalau kita iri terhadap kebaikan yang ada pada orang, dalam bahasa itu yutoh, namanya yutoh, bukan hasud. Contoh begini Pak, kita lihat orang lain, apalagi tetangga atau saudara, rajin sholat subuh jamaah, ya. Nah, kita masih punya penyakit males ya, males karena ngantuk. Kita kan pengen kayak dia. Nah itu gitu, dianjurkan Pak. Boleh. Apalagi urusan agama, kata Nabi, urusan agama lihat ke atas, ya. Artinya orang yang secara kuantitas atau kualitas dalam keagamannya lebih baik, itu yang kita pengen. Kita harus lihat, kita contoh. Kalau dalam urusan dunia, kata Nabi, undur ila man dunaka malan, lihat orang yang hidupnya di bawah kamu dari segi materi. Artinya kalau kita hidup segini, lihat yang lebih rendah orang lain. Contoh katakan kalau kita nggak punya mobil, cuma punya motor, lihat yang di bawah. Ratusan orang hidup, banyak yang tidak punya apa, motor, sepeda motor. Alhamdulillah kita masih punya, kan itu Pak. Jadi dengan cara itu kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Allah
kasih kita katakan sakit, kepala pusing, nyut-nyutan, ya sabar. Lihat orang yang sudah sekian lama ya sakit, bahkan nggak bisa jalan, stroke. Jadi lihat ke bawah. Urusan agama lihat ke atas. Nah kalau hasud ini Pak, dijelaskan oleh ulama, tamanna zawala nikmatil maksud. Jadi orang itu berharap nikmat yang ada di orang lain itu rusak, hancur, binasa. Contoh, kita dalam masyarakat ada tetangga yang hidupnya lebih sejahtera, dia punya mobil, ya, rumahnya lebih bagus. Kita kesirian ini, mudah-mudahan rumahnya kebakaran, mudah-mudahan mobilnya tabrakan. Artinya apa? Karena dia merasa secara materi kalah orang lain yang lebih banyak hartanya, lebih banyak materinya, diapain? Disumpahin. Ya. Ini sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi ketika orang itu hubungannya nggak baik. Ya. Mendengar musuhnya buat beli ini, disumpahin. Ya, mudah-mudahan juga tabrakan, juga rumahnya kebakaran. Itu namanya hasud, nggak boleh. Ya. Jadi mengharap nikmat yang ada di orang lain itu apa? Binasa. Kalau kita kesirian Pak, tanpa mengharap harta orang lain binasa, itu namanya bukan hasud, ghibthah kan sebenarnya. Ya. Ghibthah. Apa artinya? Kok dia bisa sukses dagangnya? Sehingga dia bisa berbelian, kalau orang kampungnya bisa beli motor bagus lama-lama seribu. Nah bapak-bapak dan saudara-saudara kita kepengen kayak dia, datang silaturahmi, Mas bisa sukses di mana sih? Iya tadi bisa sukses kan? Iya. Akhirnya diceritakan, saya gini, cara saya dagang gini. Nah dia ingin sukses seperti orang lain tadi, tanpa mengharapkan nikmat tadi habis. Ayo kita berlomba dalam hal kebaikan. Pas tahu berapa cara-cara orang tadi yang sukses kita pelajari. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara ingin mendapatkan nikmat kayak orang lain dengan kerja keras, tanpa berharap nikmat yang ada di orang itu apa? Binasa. Itu namanya ghibthah. Kalau hasud, ketika orang melihat orang lain lebih sukses, dia selalu berdoa atau nyumpain supaya hartanya apa? Habis. Jadi beda ya. Dalam bahasa Arab itu, bahasa agama, ada hasud, ada ghibthah. Kalau hasud haram hukumnya. Kalau ghibthah kalau dia apa? Dianjurkan. Nah di sini dilarang wala tahasad. Jangan kamu saling hasud, menghasudi. Tak boleh. Yang kedua kata Nabi, wala tanajasu. Tanajus, apa tanajus? Jadi janganlah kalian saling tipu menipu. Contoh ini Pak, katakan kita mau beli sapi, ya, di pasar sapi. Nah ini sekalian, si pedagang nawarin kita sapi atau si pemilik sapi.
Kita berani sapi ini katakan 25 juta. Ya. Nah, ketika kita tawar-menawar, datang orang yang ketiga, nanya kita, Bapak jadi nggak beli sekian, kalau nggak jadi nanti saya beli 27 saya bayar. Kita kan si pembeli, wah ada yang berani lebih apa? Tinggi. Katakan si pemilik binatang tadi, si pemilik sapi tadi, dia masang harga 27 Pak. Kita tawar 25 ya. Terus ya yang namanya tawar menawar ya, kita santai, kagak terlalu nafsu agar si penjual juga bisa bisa pertimbangan. Nah, dari sekalian di saat saling tunggu menunggu datang orang ketiga. Ya, kata si pemilik sapi umpama, Bapak berani nggak tadi harga yang saya kasih 27? Kalau Bapak nggak berani, saya menjual ke orang. Ada yang berani 27, kan gitu. Padahal si penjual orang tadi sama-sama calon untuk menggedor kemampuan keberanian dia membeli dari 25 naik ke berapa? 20 juta. Itu sekarang berlaku itu tanah justru ya. Artinya si pedagang dia kongkol sama orang lain untuk menggedor si pembeli supaya dia berani lebih apa? Lebih mahal. Padahal andai kata kita jadi beli, dia akan beli itu, ya. Hanya tujuannya supaya kita itu berani dari 25 naik ke berapa? 27. Dan itu berlaku Pak, artinya terjadi baik di pasar hewan itu, pasar kambing, pasar kerbau, tanah jus namanya, nipu ya. Atau pedagang Pak, ketika kita tawar kambing katakan berapa? 2 juta. Dia ngargain 2 juta setengah si pemilik kambing. Kita tahu berapa? 2 juta. Kata si pemilik tadi atau pedagang tadi, Pak, jangankan 2 juta, tadi udah di tahun 23-nya nggak dijual, gitu. Padahal dari pagi belum ditawar, Pak. Ya, dia bilang jangankan 2 juta, 23 aja juga tadi belum apa? Saya jual. Itu tanah jus, ya, menipu si pembeli. Bagaimana tuh seandainya si pembeli berani dari 2 juta naik 23 sesuai tawaran orang kata dia. Nah itu keuntungan itu halal kan? Gitu. Nggak halal Pak. Walaupun si pembeli tadi rela bayar dari 2 juta menjadi 23. Karena dia berani sakean, kena silat lidahnya siapa tadi? Si pembeli si pedagang tadi. Nah ini dalam dunia bisnis Pak, jual beli itu. Jadi ada etika dalam Islam. Etika jual beli dalam apa? Islam. Tidak boleh kita sesama muslim tanajus. Artinya tanajus, tipu menipu. Atau bisa saja terjadi pada si pembeli Pak, ya. Gimana umpama ini yang punya kambing ini orang kampung, ya, pembeli udah biasa, ya. Ketika si pembeli, si pedagang nawarin 25, kita bilang tadi kayak gini orang nawarin 2 juta sekali beli Pak, sama gitu kan ya. Padahal dia belum pernah nawar di pedagang lain atau di penjual lain. Jadi bisa terjadi baik si pedagang maupun si pembeli saling tanajus, ya, tipu menipu. Ini tidak boleh. Ini bukan hanya binatang, berlaku di semua perdagangan. Pak, katakan tukang duren ya Pak ya. Kita mau beli berapa mas ini? Ini yang ini 150, yang ini 100. Yang ini 100, yang ini 150 kita tawar ya. Pak,
jangan 100 tadi yang nawar 100 kilo saya nggak kasih kan gitu. Padahal belum ada yang apa nawar, tapi dia bilang tadi orang nawar 125 saya nggak kasih, masuk berapa nawar 100, kalau 100 ya yang ini gitu kan. Nah itu namanya juga tanajus, menipu orang. Nah ini bapak-bapak, kadang-kadang kita dalam hal muamalah itu mengikuti hawa nafsu. Kita harus yakin dengan janji Allah. Apapun yang kita dapati dengan cara batil, artinya batil tidak sesuai dengan syariatnya. Apapun rezeki yang kita dapat dengan cara batil tidak akan mendatangkan keberkahan. Ya. Kita lihat pejabat-pejabat kita korupsinya nggak tanggung-tanggung, miliaran, ratusan miliaran habis. Dengan cara apa? Bisa dengan cara dijarah, bisa dengan cara ada kasus, ya kan? Nggak hanya keberkahan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi kita tidak boleh apa? Hasud. Yang kedua tidak boleh tipu. Wala tabaghadu, dan janganlah kamu saling marah memarahi. Ya. Jadi saling marah memarahi artinya kita harus jaga diri, Pak. Jangan ulah kita, perkataan kita atau sikap kita dapat mengundang marah orang lain. Kan itu Pak. Kita makhluk sosial, selalu berinteraksi dengan orang lain. Makanya Nabi mengajarkan kita kedepankan ada etika, akhlak, ya kan? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Perilaku yang tidak baik harus dirubah menjadi baik. Yang sudah baik harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Jadi saling marah-marah. Artinya yang pertama kita jangan melakukan satu perkataan atau perbuatan yang mengundang orang lain marah. Ketika dia marah, kita marah. Nah itu tabah kena dua-duanya tuh, ya kena dua-duanya. Ada orang di kampung, ada anak di kampung, kena terjadi kesalahpahaman, ya. Akhirnya gua mau batas ini, kagak mau lagi, udah berhubungan dengan lu, kan gitu. Kata orang dia, apalagi gua, nimpalin kan, apalagi gua. Sedikit pun gua nggak apa, nggak merasa rugi kemarin malu. Jadi ketika yang satu menyatakan marah, yang satu menyatakan apa? Marah, itu kan boleh. Sampai kadang-kadang gua mau patahnya patah arang, kan itu Pak. Kalau patahnya patah besi kan masih bisa disambung. Kalau patah arang udah nggak bisa dilas itu arang. Mau patah arang, artinya sudah menyatakan tidak mungkin untuk ada islah perbaikan. Itu nggak boleh, haram. Mestinya gimana kita sikap kita? Sabar. Ketika dia marah, silakan marah, tapi jangan marah. Kayak gitu. Jelas-jelas saja orang salah sama kita, Nabi suruh maafin, ya kan? Ciri orang bertakwa apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang siap berinfak, mengeluarkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan susah, dalam keadaan masih serba kurang, atau dalam keadaan apa? Senang. Jadi ayat ini menganjurkan kita bahwa sodako itu Pak, asal kata sodako benar. Orang yang berani bersedekah ada meyakini kebenaran janji Allah. Apa janji Allah?
Tapi kan as-shadaqatu tatba'ul bala wa tadhibul rizq. Sedekah itu bisa menolak bala, yang kedua bisa mengundang datangnya apa? Rezeki. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, bala tertolak, rezeki lancar. Jadi Nabi terhadap orang yang murah dermawan. Nah bapak-bapak dan saudara-saudara, sedekah ya. Jadi saudara bertakwa dalam artian dia tetap melakukan infak atau memberi harta baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan apa? Dalam keadaan senang. Termasuk kepada orang yang kurang kita senangi, Pak. Ya. Kitanya agak gedak, Pak. Bahasa gedak ya, kita marah ya. Tapi kita ketika kita ada hajat, ini kita bawain, ini kita bawain, yang ini kagak, yang satu, boleh nggak tuh? Nggak boleh. Justru di situ dalam kondisi kita kurang cinta, tapi kita apain? Kita bersedekah. Kira-kira mampu nggak tuh Pak ngerjainnya? Ya kan? Berat itu Pak, berat sekali. Artinya kita bersedekah atau kita hadiah kepada orang yang kagak kita senangi. Nyakitin lagi Pak. Biasanya kan nafsu kita mending gua kasih racun daripada dikasih gitu Pak. Jadi kita tidak mengamalkan hadis Nabi. Kata Nabi, wa ta'ahiruna idza tawbah tamaraqatan tasir ma'al ta'ajiruna. Itu kan hadis. Ya, yang harus kita amalin Pak. Dalam hal muamalah kepada orang lain. Kalau kamu masak sayur yang lebih enak, banyak uangnya, bagi lu tetangga. Lah dia tetangga juga kan, ya kan? Jadi katakan kita punya tetangga ada depan, belakang, kiri, kanan. Itu tetangga, baik yang kita sukai maupun yang kagak kita sukai. Kalau memberi kepada orang yang kita sukai itu biasa. Tapi kita memberi kepada orang yang kagak kita sukai itu yang luar biasa. Jadi perbuatan yang hebat itu perbuatan yang luar biasa. Makanya kata Nabi, min afdhalil fadail antak dia man manaka man harramaka. Di antara pekerjaan yang paling afdal dari yang afdal. Jadi ada pekerjaan afdal dia yang paling afdal di antara yang afdal itu Pak ya. Jadi melebihi afdal yang utama. Apa kata antuk dia man harramaka. Kamu bisa memberikan hadiah kepada orang yang kagak pernah ngasih apa-apa sama kita. Karena dia marah, karena dia nggak suka, ya nggak pernah ngasih. Tapi kita tetap apa? Ini kagak gampang Pak kerjain. Sebetulnya bukan sulit, tapi karena kita nafsu itu kan, perasaan itu yang sulit untuk dikalahkan. Kadang-kadang perasaan itu akan mengalahkan agama. Ya tadi kita disuruh memberi sama Nabi orang yang tidak kita sukai. Itu kan bertentangan dengan perasaan kita. Padahal agamanya udah begitu. Jadi kadang-kadang nafsu itu dapat mengalahkan perintah apa? Agama. Nah di sini Pak ya. Jadi tabahulu kita dilarang saling maling sama lagi. Jadi caranya bagaimana? Jaga diri kita jangan sampai kita melakukan perbuatan atau perkataan yang menyebabkan orang lain apa? Atau ketika terjadi miskomunikasi kita dengan orang lain, dia marah, tapi jangan kita apa? Tapi kalau dia marah, kita marah, tabahul namanya. Samanya Pak. Jadi kalau kata Pak sekarang 11-12 ya.
Mestinya kita harus lebih baik dari dia. Dia marah, silakan, itu hak ente kan gitu. Tapi saya berusaha untuk tidak marah. Ayatnya ya, Ibnu Bisara wal kadhimina al-ghaidha kan gitu. Kadhimin artinya orang yang dapat menahan apa? Emosi. Jadi ciri orang bertakwa selain dia dermawan, yang kedua mampu menahan apa? Emosi. Ketika terpancing ya, ketika terpancing atau dipancing oleh orang, kita nggak pernah terpancing. Kita tetap dalam posisi tidak marah. Walaupun barangkali hati kita dongkol, Pak, tapi kita tetap bertahan untuk tidak apa, menampakkan kemarahan kita. Nah, setelah kita mampu menahan emosi, wal afina anin nas, kita siap memahami, memaafkan anin nas, bukan minan nas, anin nas. Jadi kalau pakai anin itu artinya sesuatu yang tidak enak dari orang lain. Apa perkataannya, apa sikapnya, apa perilakunya, ya, yang mengundang kita emosi, tapi kita tidak terpancing untuk emosi. Itu bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau ini kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, Pak, maka akan harmonis. Sebuah masyarakat akan hidup dengan apa? Harmonis. Kalau memang hadis ini masuk ke dalam hati kita bagi umat Islam, tidak hanya kita baca, tidak hanya kita pahami, tapi kita amalkan. Insya Allah akan terbangun sebuah masyarakat yang ruhama bainahum, kata Nabi kita ruhama bainahum. Yang timbul tadi bukan tababar tadi, tapi ruhama, saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi. Itu yang harus dibangun sebetulnya. Wala tadabaru, yang keempat kata Nabi, wala tadabaru, janganlah kalian saling belakang-belakangi. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara kata dulu itu belakang. Jadi kalau berdua, yang satu harus sono, yang satu harus sono. Jadi bukan berhadapan, yang berhadapan bukan, tapi apa? Dubur. Dubur itu kan apa? Kan sudah jadi bahasa Indonesia kan? Ya dubur itu kan lubang belakang, Pak. Artinya semestinya kita tawajuh, saling menghadapi muka kita, tapi tadabbur. Saling apa? Membelakangnya itu nggak boleh, Pak. Tadabbur. Ayat berubah anfaqin. Jangan membelakangi sebagian di antara kamu terhadap sebagian. Ayat itu amma yajib lahu min huquqil Islam kal i'anah wan nasri wa adamil hijran bil kalam aksan. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, yang itu amma yajib min huquqil Islam. Dia berpaling artinya tidak menunaikan. Berpaling terhadap apa? Amma yajibu lahu min huquqil Islam, terhadap sesuatu yang wajib dalam Islam. Apa sesuatu yang wajib dalam kalian, seperti saling tolong-menolong, wan nasri, dan membantu, wa adamil hijrah, dan tidak boleh meninggalkan. Jangan kita membiarkan, artinya di saat dia punya masalah dan dia butuh bantuan, kita belakangin. Apa maksud kita belakangin? Kalau kita hadapi nanti kita bantu. Kalau kita belakangin, jadi tinggal. Masa bodoh itu lah. Lebih parah lagi, disumpahin, ya kan? Dia mampus kan gitu, Pak. Nah itu nggak boleh, Pak. Marah ya. Jangan sampai kita, ya biasanya orang baru saling belakang-belakangnya karena marah, Pak, ya.
Dia marah, dia kagak mau dekat, dia nggak mau apa dekat. Bil kalam aksar min salasati ayamin. Lebih dari 3 hari kagak mau ngomong, Pak. Ya. Makanya kata Nabi, kalau kamu marah sama saudara, ya, karena sudah terpaksa, sudah kalau bahasa orang Bekasi udah habis sabar kita kan itu ya, udah habis sabar dia kan itu Pak. Akhirnya marah, tetap nggak mau ngomong. Ya kata Nabi silakan, tapi jangan sampai lebih dari 3 hari. Ya. Kalaupun harus marah juga silakan, tapi jangan lebih dari 3 hari. Antar misalnya sedaya lebih dari 3 hari. Itu nggak boleh. Illa limujlin syar'iyyin, kecuali ada uzur syar'i. Umpama habis marah hari ini, pagi sorenya bapak pergi keluar kota kena ada urusan, sehingga sampai seminggu 2 minggu nggak ngomong sama dia kan, itu mulai karena nggak ada jumpanya. Ini dalam hal katakan kita berinteraksi setiap hari, karena tadi ada marah dendam sampai 3 hari nggak pernah apa. Boleh lebih 3 hari masih tetap marah dan tidak mau ngomong, sepanjang itu kita menanggung dosa. Nauzubillah min dzalik. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau kita pernah marah sama orang, walaupun kita tidak jumpa, insyaallah ya Allah minta maaf atau istighfar, tolong maafkan, tolong ampuni dosa saya. Saat ini saya sudah tidak marah lagi sama si A. Walaupun hari itu dan 2-3 hari depan kagak lupa, tapi hati kita sudah menyatakan kita sudah tidak marah lagi dan memaafkan semua kesalahan. Tapi kalau kita masih tetap naruh dendam, Pak, nah ini yang repot, Pak. Gua sampai mati dah kagak marah, itu bahaya, Pak. Jadi nanti aliran dosa itu terus datang selama emosi kita ikutin, nafsu kita untuk marah kita ikutin, selama itu pula aliran apa? Dosa. Kalau aliran pahala enak, kayak amal jariah, Pak, kan gitu. Bapak beli karpet nih masjid, setiap hari dipakai sholat zuhur, asar, maghrib, bisa subuh. Nah, sepanjang karpet ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sholat, sepanjang itu kita dapat aliran apa? Pahala. Yang namanya amal jariah, ya kan? Amal jariah. Tapi jangan kita menciptakan dosa jariah. Apa dosa jariah? Dosa yang kagak selesai di situ, tapi terus dosa itu apa? Dosa ngandil terus. Nauzubillah min. Disuruhnya kita beramal jariah, melakukan satu perbuatan yang dapat mendatangkan pahala mengalir, tapi sebaliknya melakukan perbuatan mengkarot yang menyebabkan dosa itu apa? Ngalir. Nauzubillah. Wala tadabaru. Jangan saling apa? Membelakangi, jubur. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah membeli atau menjual salah seorang kamu terhadap dagangan seseorang. Apa saja Pak, nggak boleh menjual. Jadi hadirin sekalian, yang pertama la yajuz yadin biwajhi isnil ba'i. Tidak boleh seseorang seseorang tanpa izin dari si pedagang tadi. Jadi begini Pak, umpama dalam Islam ini Pak, ada namanya khiyar. Khiyar itu hak untuk memilih. Saya beli rumah ya sama Pak Jirasa hari ini nih, jadi nah itu bapak-bapak dalam Islam itu ada hak
khiyar, artinya selama 3 hari kita dibolehkan untuk membatalkan. Makanya kan jual beli kita itu kan jual beli teorinya Yahudi, Pak. Kalau udah jadi ya udah, gitu kan. Kalau si pembeli yang membatalkan, berarti nanti diganti rugi. Kalau si penjual yang membatalkan, kan gitu, Pak. Jadi ada khiyar. Katakan saya beli rumah sama Pak hari ini. Itu 3 hari ke depan, besok hari apa? Senin, Selasa, masih ada khiyar. Jadi kalau dia membatalkan rumahnya, Pak Ustaz, maaf ya, setelah saya ngomong sama istri, sama anak rumah saya yang ditempati sama nggak jadi saya jual. Boleh ya? Boleh, selama belum melebihi 3 hari. Atau saya beli, pagi mohon maaf, ternyata duit yang saya pakai di rumah ini karena kalau ada masalah, ada butuh duit, jadi pakai sekarang. Itu boleh. Jadi pihak penjual atau pembeli boleh membatalkan, Pak. Gitu. Nah ini maksud di sini ya bibah hukum ala ba'di ini, Pak. Saya jual rumah sama Ustaz Hendra, tawar-menawar. Akhirnya tawaku, saya tahu dulu ya, saya musyawarah sama keluarga, gitu kan. Berapa? 3 hari. 3 hari. Katakan jual rumah, saya tawar 250 juta. Kata Ustaz Hendra 275. Ya, selisih berapa? 25. Saya tahu, ya. Atau beliau yang jual apa? Tawakkul, berpikir dulu 3 hari. Nah baru 1 hari, hari kedua datang orang lain. Itu ente jual rumah jadi enggak? Jadi nggak usah namanya dulu sana, saya nyuruhnya 27. Udah gini aja, anda bayar ente 25. Batalin dia. Boleh nggak di dalam Islam? Nggak boleh, Pak. Kecuali janji dia tadi, saya apa namanya, saya tawakul dulu 2 hari, katakan saya tawakul 2 hari, saya perlu musyawarah. Nah setelah 2 hari nggak ada keputusan, boleh dia bayar, dijual sama orang lain, ya. Tapi si pemilik rumah tadi nanya, ini udah 2 hari gimana musyawarahnya, jadi enggak. Kalau nggak jadi, diselesaikan dulu, Pak. Ada yang mau saya jual sama orang lain. Jangan masih dalam ikhtiar tadi, karena ada yang mau beli lebih mahal, langsung yang nawar 2,5 dikat, dia jual apa? Itu artinya jangan kamu membeli dagangan orang yang sudah. Ya sama dengan tadi kayak kambing, kan? Kita nawar, ya kalau ini mah khianat, Pak, ya, sama tipu. Penawar 2 juta, dia minta 2.500.000, datang orang lain ketiga, dia tawar, padahal dia kagak, cuma nawar itu nawar-nawaran saja untuk menggedor keberanian sendiri. Nah kalau ini ya bibah bermalam ibadin, artinya perdagangan itu masih dalam proses. Kan biasanya, Pak, yang namanya sesuatu yang harganya tinggi itu kan perlu waktu, ya kan? Kecuali beli kerupuk, ya kan? Beli bakso, itu nggak pakai kiat lagi. Tapi kan namanya harganya sampai ratusan juta, itu biasanya ada tawakuf. Jadi si pemilik barang wajib memberikan kesempatan kepada si calon apa? Pembeli. Jangan dikatakan, Pak, pokoknya jadi nggak jadi sekarang, lu berani beli nggak berani selesai, nggak boleh gitu. Jadi ada hak baik si pembeli maupun si pemilik tadi punya hak untuk ikhtiar. Si pembeli boleh ikhtiar memilih untuk jadi atau tidak, berikhtiar. Si penjual juga boleh. Mohon maaf ya, kali tahu segitu saya perlu musyawarah dulu sama keluarga, dijual dong, kan gitu. Berapa lama kata si pembeli? Ya 2 hari dia saya tertawa.
itu haknya boleh Pak. Ya. Jangan kita bahasa sekarang diserobot ya. Ya udah diserobot sama si anak tinggalan tuh tawaran tuh sih segitu baik kan gitu. Ada nggak boleh istilah dia baik diserobot. Jadi diselesaikan satu-satu. Gimana jadi kita waktu keluar udah ya udah jadi atau tidak jadi gitu ya. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Artinya jangan sampai kita saling mengkhianati, dusta mendustai orang lain. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang siap untuk hidup berdampingan, siap untuk saling bantu membantu, siap untuk saling tolong menolong. Itulah masyarakat Islam yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini agak panjang ya. Al-Muslim nanti kita lanjutkan, baru sepotong ya. Lalu nanti kita lanjutkan untuk Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalil kalimatul karim sallallahu ta'ala an sadatina sami sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana wa li auladina wa ikhwanina wa li talamidina. Ya ilahana al arifin wa faqina wa yawfiddin wa ja'alna minal ulama'il amilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.